lu pada yang nonton anime pasti adalah satu atau beberapa karakter yang lu demenin, yang lu sampai sekarang kalau dibilang cukup obses dengan dia, ya bisa dibilang gitu, atau enggak sekedar mengapresiasi karakternya gitu. Ya karakter-karakter ini gue maksud ya waifu atau hasbu. Mungkin ada beberapa karakter yang lu suka banget, dan kalau lu lihat karakter itu, lu langsung bereaksi kayak, bukankah ini my istri? Duh, suamiku ganteng kali, dan lain-lain. Bagi gue, itu jadi hal yang wajar di dunia perotakuan ini. Dan nggak perlu heran lagi, kecuali kalau lu baru menyelami dunia anime baru-baru ini. Punya waifu atau hasbu tuh wajar-wajar aja, dan sangat umum di space otaku ini. Bahkan, ada yang sampai koleksi waifu atau hasbu tiap ada series yang baru dia tonton atau yang baru rilis. Misal dulu suka sama Shinichi Kudo di Detective Conan, terus suka Gintoki Sakata di Gintama, sekarang sukanya Jinshi dari Kusuria. Bebas aja, tapi ada aja yang ngebecandain biasanya kayak karbit lah, atau tukang klaim lah, atau apalah. Kalau konteksnya masih bercanda sih, santai aja lah ya. Tapi gue di sini cuma mau ngomongin seberapa wajar buat punya waifu atau hasbu dari beberapa anime yang lu tonton. Wajar banget buat orang-orang punya karakter yang paling mereka favoritin. Kalau minjem istilah dari fandom K-pop, ya orang-orang punya biasnya sendirilah. Bias ini yang dipengaruhi banyak gitu ya. Dari karakternya yang mungkin lucu, cakep, punya fisik menarik, atau bahkan karakterisasi atau peran dia di plot secara keseluruhan itu sebagus dan sepenting itu. Dan ya wajar banget orang punya preferensi yang berubah-ubah seiring berjalannya usia atau seiring banyaknya anime atau manga yang mereka konsumsi. Kita bakal ke-expose sama macam-macam karakter yang punya trop-trop unik. Trop berbeda dibanding seri sebelumnya, series yang juga berbeda dari apa yang biasa kita nikmatin, dan faktor-faktor lain. Tapi kalau ada satu karakter yang menetap buat lu dan susah digantikan posisinya di hati dan pikiran lu, meskipun lu banyak karakter-karakter kesukaan di luar sana, ya that's good. Bagus banget. Berarti karakter itu beneran ngebekas di lu. Kalau gonta-ganti, ya berarti emang ada beberapa karakter yang berhasil punya impresi atau kesan yang lebih bermakna atau ngebekas di lu. Mau dibilang karbit juga bodo amat, santai aja. Toh namanya selera orang juga beda-beda dan bisa berubah dari satu series ke series lain. Tapi biasanya kalau kayak gini faktornya antara satu, pembawaan si karakter di series itu bikin lu terpikat secara instan, atau dua, plotnya lama-lama bisa ngebentuk suatu kesan yang bikin lu suka. Dua ini agak beda sih. Kalau faktor pertama, itu lu begitu lihat karakter itu dari episode-episode awal, atau pas dia dapat screen time di awal-awal, lu udah bisa suka sama karakternya. Misalnya kalau yang pertama ini kayak lu suka sama karakternya Yuzuki Murashige di Skip and Lover. Nggak perlu banyak bak bibu, di screen time awal dia udah kelihatan kalau Yuzuki ini cantik, anak baik-baik, dan ternyata nggak sombong. Makanya banyak yang suka Yuzuki di Skip and Lover ini. Kalau faktor kedua, karakternya ini bikin lu nunggu berapa episode dulu buat ngeliat perkembangan dia, sampai akhirnya dia punya kesan yang bermakna banget buat lu. Ini berarti lu lebih ngeliat dulu perkembangan mereka gimana dari awal sampai pertengahan, dan atau bahkan akhir cerita gitu. Jadi kayak karakter yang slow burn. Di awal mungkin kesannya B aja, tapi lama-lama lu makin cair dan suka banget sama itu karakter. Kalau ini kayaknya mirip-mirip gimana orang-orang mungkin suka sama Itachi Uchiha di Naruto. Yang di awal cuma digambarin kayak dendam sama adiknya sendiri, si Sasuke, dan pengkhianat Konoha, tapi ternyata dia orang yang baik dan rela berkorban. Atau Oguri Cap di Uma Musume Cinderella Grey. Di awal kayak karakter irit ngomong sama berantakan, terus kayak pelongo-pelongo, tapi ternyata punya skill yang nggak main-main dan tekad yang makin kuat, apalagi setelah dikonfront sama Fujimasa March. Aura MC Oguri ini makin kelihatan ketika di balapan bisa ngelibas-libas lawan-lawannya di akhir-akhir, atau bahkan bisa bikin panik si Tamamo Cross di akhir meskipun kalah tipis. Selama cerita berjalan, bisa kelihatan lah appeal-nya si Oguri ini gimana, dan kita bisa salut sama karakterisasi dia. Tapi kalau faktornya dua-duanya gimana tuh? Ya ada, contohnya gue ini. Dengan lu tahu kenapa gue pampang Getsuba Nakano di cover YouTube, Twitter, sama bahkan icon di pojok kanan bawah di video ini. Dua faktor itu main banget di gue yang awalnya nggak punya definitif waifu, walaupun sempat kepincut sama satu karakter cewek di Kapten Tsubasa, si Anego alias Sanae Nakazawa. Tapi, sejak di awal gue nonton Gotobu no Hanayome, di beberapa episode awal, gue langsung berasa kayak disihir sama konyolnya, cerianya, dan ramahnya Yotsuba. Pas gue lanjut baca mangganya, terutama gue baru di kulit-kulitnya personality Yotsuba, dan begitu di chapter 87 sampai chapter 90, terus gue baca ulang lagi chapter-chapter sebelumnya yang punya kaitan sama itu chapter, gue langsung bener-bener empati dan bener-bener suka banget sama Yotsuba. Dari situlah gue jadi tim Yotsuba garis keras. Gue seneng dia jadi pilihannya Futaro,
Meskipun akhirnya gue juga jadi bertanya-tanya, terus si Sanai dikemanain? Ya, gue tetap suka-suka aja. Gue ngerasa dia krusial buat motivasi Tsubasa, meskipun sekarang keadaannya mungkin gak sebesar gue mengapresiasi Yotsuba, karena mungkin beda di impact-nya gitu ya. Karakter-karakter lain gue juga suka, dan gak berhenti di Yotsuba doang. Mitsumi sama Chisato punya impression yang ngena banget buat gue di masing-masing series mereka. Gue sangat apresiasi karakter-karakter mereka juga. Jadi ya wajar juga kalau lu suka karakter macem-macem, meskipun udah punya definitive waifu atau hasbu gitu. Nah, kalau dua faktor itu udah main, misal ada karakter yang bisa bikin lu suka banget, entah karena impresi pertama mereka, atau karena perkembangan mereka, atau bahkan dua-duanya, dan bisa gantiin karakter-karakter yang lu awalnya suka banget, ya itu wajar banget. Berarti ada karakterisasi atau plot yang lebih bagus buat lu, yang bikin lu mengapresiasi satu karakter lebih dari karakter lain. Atau kalau ternyata karakternya sama-sama lu suka dengan kadar yang sama, ya why not? Itu wajar banget. Yang berarti mungkin mereka masing-masing punya kesan beda-beda yang nggak bikin satu lebih bagus dari yang lain gitu. Mungkin lu kemarin suka sama Fern, terus hari ini berubah jadi Kaoruko, mungkin bulan depan jadi Yor, tahun depan jadi Super Creek, dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, kalau emang lu suka, nggak ada yang ngelarang. Dan misalnya di khayalan lu itu, lu punya harem sama waifu-waifu atau hasbu-hasbu lu, ya sah-sah aja. Itu space buat lu dan cara lu mengapresiasi karakter-karakter itu. Gonta-ganti waifu hasbu mah wajar-wajar aja. Orang kalau ngebecandain lu karbit mah santai aja. Yang penting lu udah nonton animenya atau baca manganya atau main gamenya buat mengapresiasi tokoh-tokoh atau karakter-karakter di seri-series itu. This has been Zimmer. See you when I see you.